Ketika dia berbicara tentang Islam, saya pikir, wah, ini persis seperti yang saya yakini. Tapi ada satu masalah tentang Islam, agama yang sangat berbahaya, mana mungkin ini kebenaran. Saya ingin tahu apa yang terjadi setelah kita dikubur, tapi dalam Kristen saya nggak menemukan jawaban yang jelas. Nama saya Marcel, saya dari Jerman, sekarang berusia 48 tahun. Saya lahir sebagai seorang Kristen dan masuk Islam pada usia 18 tahun. Setelah itu saya menikah dan sekarang punya 3 anak laki-laki. Saya belajar teknik elektro, tapi sejak 2007 saya aktif dalam dakwah Islam di Jerman. Saya dibesarkan sebagai seorang Kristen. Sampai umur 8 tahun saya rutin ke gereja setiap minggu. Tapi saya nggak bisa menerima konsep Trinitas, satu Tuhan, tapi ada anak Tuhan dan Roh Kudus. Itu terlalu rumit buat saya. Saya selalu percaya Tuhan itu satu. Saya juga banyak berdoa, terutama saat menghadapi masalah di sekolah atau kehidupan pribadi saya. Bahkan saat remaja, waktu saya ingin punya pacar, saya berdoa kepadanya. Satu pertanyaan besar yang selalu mengganggu saya adalah kehidupan setelah mati. Saya ingin tahu apa yang terjadi setelah kita dikubur, tapi dalam Kristen saya nggak menemukan jawaban yang jelas. Saya pertama kali mengenal Islam dari teman saya di sekolah, seorang Pakistan. Sebelum itu saya hanya tahu 2 hal tentang Islam. 1, Muslim nggak makan babi. 2, kalau ribut sama satu Muslim bisa-bisa 40 saudaranya ikut turun tangan. Dari media saya hanya mendengar hal-hal buruk tentang Islam, perang, terorisme, dan sebagainya. Jadi saya berpikir Islam itu agresif dan berbahaya. Tapi saat teman saya berbicara tentang Islam, dia menjelaskan tentang satu Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Segalanya. Saya sadar, loh, ini yang saya yakini juga. Namun tetap saja saya masih menolak. Tolong Tuhan, jangan biarkan ini benar. Apa saja, asalkan bukan Islam. God, please, don't let this be the truth. Anything but not Islam, please. Saya takut kalau saya masuk Islam, gimana reaksi orang-orang di sekitar saya? Teman, keluarga, bagaimana kalau mereka menolak saya? Saya bertanya ke teman saya tentang kehidupan setelah mati. Dia bilang Islam punya jawabannya. Dia memberi saya sebuah buku yang menjelaskan apa yang terjadi setelah kematian dari alam kubur sampai hari kiamat. Saat saya membacanya, saya benar-benar merinding. Saya nggak bisa berhenti membaca. Saya berpikir, ini nggak main-main. Saya harus ambil keputusan serius. Saya nggak boleh meninggal sebelum menerima Islam. Meskipun sudah yakin di hati, saya masih ragu untuk bersyahadat karena takut dengan citra Islam yang buruk di masyarakat. Tapi kemudian saya sadar, saya lebih takut dengan konsekuensi tidak menerima Islam. Pada suatu malam, saya mengendarai mobil sendirian, pikiran saya terus melayang ke Islam. Saat itu saya merasa seperti berbicara dengan diri saya sendiri, Marcel, kamu nggak bisa lari lagi, ini kebenaran. Akhirnya saya menemui teman saya dan bilang, aku menyerah, aku nggak mau melawan lagi. Beberapa hari kemudian, saya pergi ke masjid dan bersyahadat setelah salat Jumat di depan 200 orang. Itu adalah pengalaman yang sangat indah. Setelah saya mengucapkan syahadat, semua orang memeluk saya dan berkata, selamat datang saudaraku. Ketika saya melakukan sujud pertama kali dalam salat, saya nggak mau bangun lagi. Itu adalah momen paling damai yang pernah saya rasakan. Saya melakukan kesalahan besar. Selama 10 bulan sebelum bersyahadat, saya nggak pernah membicarakan Islam ke orang tua saya. Mereka sama sekali nggak tahu. Setelah saya masuk Islam, saya tahu saya harus segera memberitahu mereka, karena dalam waktu 3 minggu akan datang bulan Ramadan, dan saya nggak mungkin menyembunyikan puasa saya. Suatu malam setelah berdoa di kamar, saya turun ke ruang tamu dan berkata, Ayah, Ibu, aku punya kabar untuk kalian, aku sudah menjadi seorang Muslim. Reaksi pertama ayah saya adalah, Muslim, mereka semua teroris. Ibu saya langsung panik. Dia bahkan menelepon pamanku dan berkata, mereka sudah mengambil Marcel dari kita. Itu adalah malam yang sangat berat, tapi saya tahu saya telah mengambil keputusan yang benar. Salah satu tantangan terbesar saya adalah menyesuaikan diri dengan budaya Islam. Saya sering merasa seperti alien di masjid, karena di kota saya hanya ada 3 atau 4 mualaf Jerman lainnya. Tapi yang membuat saya nyaman adalah sambutan hangat dari saudara-saudara Muslim.
Mereka selalu siap membantu saya, memberi tempat tinggal jika saya butuh, dan benar-benar membuat saya merasa diterima. Saya juga dulu berpikir bahwa masuk Islam berarti harus menjadi seperti orang Arab. Ganti nama, ganti pakaian, ubah seluruh budaya, tapi ternyata tidak. Islam menerima berbagai budaya, asalkan tetap dalam batas-batas syariat. Salah satu momen paling berkesan dalam hidup saya adalah saat saya pertama kali pergi ke Mekah untuk umrah pada tahun 1997. Saat pertama kali melihat Ka'bah, saya menangis tanpa henti. Saya merasa seolah-olah Allah benar-benar membimbing saya ke sana. Saya melakukan umrah 5 kali selama perjalanan itu karena saya nggak bisa berhenti menikmati pengalaman tersebut. Saat itu saya benar-benar merasakan betapa pentingnya salat dalam Islam. 5 waktu salat sehari bukan untuk Allah, tetapi untuk diri kita sendiri. Seperti tubuh butuh makanan, jiwa kita juga butuh makanan berupa hubungan dengan Allah. Perbedaan terbesar antara saya sebelum dan sesudah Islam adalah ketenangan hati. Saya sekarang tahu kenapa saya ada di dunia ini. Jika saya bisa berbicara kepada semua orang non-Muslim di dunia, saya ingin berkata, apakah kalian mengira kami diciptakan hanya untuk bermain-main, tanpa tujuan, dan tidak akan kembali kepadanya? Carilah jawaban atas tujuan hidup ini. Kalau kamu benar-benar mencari kebenaran, kamu akan menemukannya.